Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film horor yang rilis pada tahun 2012 dengan judul The Haunting of Helena. Film ini akan bercerita tentang Sofia, seorang janda cerai yang membawa Helena putrinya pindah ke sebuah apartemen di Italia. Mereka kemudian tinggal di sana tanpa mengetahui riwayat kelam dari apartemen yang mereka tinggali. Namun belum lama mereka tinggal di sana, Helena mengalami hal-hal aneh. Satu persatu giginya mulai tanggal dan ia mulai dihantui oleh sesuatu yang datang dari sebuah lemari. Jadi apakah yang selanjutnya terjadi setelah mereka tinggal di apartemen tersebut yang menurut kabar memiliki sejarah kelam pada tahun 1938? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan ruangan di sebuah rumah di Italia. Terlihat di lantai ruangan tersebut banyak terdapat ceceran darah, kursi yang terjatuh dan sebuah lemari dengan gambar seorang wanita. Setelah itu terlihat seorang profesor wanita bernama Sofia sedang memberikan kuliah tentang nyamuk Anopheles, nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Dikatakan bahwa nyamuk Anopheles telah ada sejak 50.000 tahun yang lalu di Rawa Pontine, Italia, dan menyebabkan kematian ribuan orang setiap tahunnya. Malaria begitu cepat merusak organ penting manusia dan dapat membunuh penderitanya dalam hitungan hari. Kejadian tersebut kemudian menyebabkan di tahun 1929, seorang pemimpin diktator bernama Benito Mussolini berusaha merabas Rawa Pontine yang dikatakan sebagai sarangnya nyamuk Anopheles, membasmi jentik dan nyamuk, dan kemudian merubah rawa menjadi pemukiman dan lahan pertanian. Namun dalam proses pengembangan dikabarkan ratusan bahkan ribuan pekerja rodi tewas dalam mega proyek tersebut. Dan sebab kematian mereka masih misterius karena rezim pada saat itu mencoba menyembunyikan dokumentasinya. Setelah memberikan kuliah, Sofia menuju ke sebuah rumah susun di mana ia dan Helena putrinya akan bertempat tinggal, karena Sofia memutuskan berpisah dengan suaminya. Setelah mengatur semua pemindahan barang, Sofia mendapat video call dari suaminya yang bernama Robert. Ia menanyakan kabar pemindahan Sofia dan berniat berbicara dengan Helena putrinya. Namun Helena saat itu tak mau berbicara dengan ayahnya. Setelah menelpon saat berada di sebuah gudang, Sofia melihat sebuah lemari yang kemungkinan sengaja dibiarkan di sana oleh pemilik rumah sebelumnya. Karena terlihat begitu klasik dan masih bisa digunakan, Sofia menyuruh beberapa porter untuk membawa lemari tersebut ke rumahnya. Saat membawa lemari tersebut ke rumahnya, seorang tetangga di sebelah terlihat mengawasinya dari lubang pintu. Dan begitu melihat lemari tersebut, ia nampak terkejut. Di hari berikutnya, Sofia membangunkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Pagi itu Helena mengatakan bahwa giginya goyang, dan ia terlihat sangat khawatir. Ibunya mencoba membuatnya tenang dan mengatakan itu adalah hal biasa. Nanti juga giginya yang baru akan tumbuh kembali. Setelah rapi dan menuju mobil, Helena melihat seorang pria tua mengawasi mereka. Pria tua tersebut bernama Ferry. Mereka kemudian berangkat dan karena masih baru di daerah tersebut, Sofia menggunakan aplikasi map untuk menuju ke sekolah Helena dan tempatnya bekerja. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba layar GPS di mobil Sofia terganggu. Sofia mencoba membetulkannya yang membuat konsentrasinya pecah. Alhasil mobilnya lepas kendali dan tertabrak truk yang melintas. Mobil Sofia kemudian terhempas dan menabrak pembatas jalan, kemudian melayang menuju laut. Saat melayang, Sofia sempat melihat sekilas seorang anak kecil duduk di jok belakang mobilnya. Hingga kemudian gadis kecil tersebut menghilang saat mobil Sofia masuk ke dalam air. Setelah kejadian itu, Sofia terbangun di sebuah rumah sakit. Ia dirawat oleh seorang dokter bernama Dr. Patrick. Dr. Patrick mengatakan mereka sangat beruntung masih bisa selamat. Sofia kemudian mencari anaknya yang saat itu berada di ruangan terpisah. Saat menanyakan kondisinya, Helena tiba-tiba menanyakan giginya yang copot. Dan ia meminta ibunya menemukan giginya kembali. Sofia mengatakan bahwa giginya mungkin terjatuh di mobil dan ia tak tahu sekarang mobilnya berada di mana. Namun Helena terus memaksa ibunya agar menemukan giginya kembali. Sepulang dari rumah sakit, Sofia dan Helena bermain di taman. Tiba-tiba Helena mendatangi Sofia dan mengatakan giginya yang lain ikutan goyang.
Sofia lalu memeriksa dan tiba-tiba ia melihat wajah mulut anaknya robek. Setelah sadar kembali, ia kemudian mencabut gigi Helena. Mereka kemudian pulang dan Sofia meminta Helena meletakkan giginya di bawah bantal, agar nanti dikatakan akan diambil oleh peri gigi. Dan sebagai gantinya peri gigi akan memberikannya uang. Saat bersantai, Sofia menemani Helena yang saat itu sedang menggambar. Helena mengatakan bahwa ia sedang menggambar peri gigi. Helena juga mengatakan kemarin malam peri gigi mendatanginya, mengambil giginya di bawah bantal dan memberinya sebuah uang koin kuno. Keesokan harinya saat Sofia menggantung bajunya, ditutup lemari bagian dalam, ia melihat banyak goresan yang mirip seperti goresan cakar kuku. Dan tak seberapa lama Sofia mendapat telepon dari sekolah Helena. Sofia lalu ke sekolah dan ia diajak berbicara empat mata oleh wali kelas Helena yang bernama Miss Cavendish. Miss Cavendish mengatakan bahwa Helena menunjukkan sikap yang aneh. Belakangan ini ia sering membeli gigi teman-temannya dengan uang koin kuno. Sofia terlihat begitu terkejut dengan laporan Miss Cavendish. Di dalam mobil, Sofia kemudian menanyakan semua kabar yang disampaikan oleh Miss Cavendish pada Helena. Helena mengatakan bahwa semua gigi-gigi tersebut akan ia berikan pada peri gigi. Selain itu, Helena juga mengatakan bahwa peri gigi tidak menyukai Miss Cavendish dan ia akan segera mengambil gigi Miss Cavendish dan membunuhnya. Sofia kemudian menemui Dr. Patrick dan memperlihatkan semua gambar yang dibuat Helena. Sofia menjelaskan semua tentang Helena yang semakin kian terobsesi dengan peri gigi yang katanya tinggal di dalam lemari. Dr. Patrick mencoba menenangkan Sofia dengan mengatakan bahwa anak-anak memang kadang memiliki imajinasi yang tidak bisa dimengerti oleh orang dewasa. Namun ia mengatakan akan tetap memeriksa kesehatan otak Helena. Dr. Patrick kemudian membawa lukisan Helena untuk diperlihatkan ke salah satu rekannya. Suatu malam, Sofia bertemu dengan Pak Tua Ferry, tetangga di sebelah rumahnya. Pak Ferry memberikan lukisan Helena yang kapan hari terjatuh. Ferry kemudian berkata pada Sofia, mereka harus segera pergi dari rumah tersebut sebelum semuanya terlambat. Namun Ferry tak memberikan penjelasan apapun yang membuat Sofia berpikir si kakek tidak menyukai mereka di sana. Di tempat lain malam itu Miss Cavendish tengah tidur di kamarnya. Tiba-tiba ia terbangun karena gigitan nyamuk. Setelah itu ia juga mendengar suara nyamuk dalam selimutnya. Dan ketika ia membuka selimutnya, ribuan nyamuk sudah ada di dalamnya, yang kemudian menyerangnya hingga ia tewas. Pagi berikutnya Sofia membangunkan Helena untuk ke sekolah. Tapi Helena mengatakan bahwa ia lagi tidak mood ke sekolah hari itu. Ia juga bilang Miss Cavendish sudah meninggal dunia. Namun Sofia tak mempercayai semua perkataan Helena. Dan tak seberapa lama pihak sekolah Helena menelpon dan mengabarkan hari itu sekolah diliburkan karena Miss Cavendish telah meninggal dunia tadi malam di rumahnya. Setelah itu Helena mendekati ibunya dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan peri gigi. Hari berikutnya saat mereka bermain di taman, Dr. Patrick menelpon Sofia. Ia mengatakan bahwa seorang temannya telah melihat lukisan Helena dan ia mungkin bisa membantunya. Dr. Patrick kemudian memberikan alamat dokter tersebut pada Sofia. Sebelum berangkat ke sana, Sofia sempat menenangkan diri di pantai. Di kejauhan ia melihat gadis kecil yang sepertinya ia pernah melihatnya. Sofia lalu penasaran dan mengikuti si anak kecil tersebut, hingga ia tiba di sebuah monumen. Monumen tersebut terlihat dibuat untuk mengenang anak-anak yang menjadi korban keganasan serigala di hutan Aquatorva. Dan salah satunya adalah gadis kecil yang ia lihat tadi. Sofia kemudian menuju ke rumah dokter yang bernama Dr. Fabiano. Di sana beliau menjelaskan pada Sofia, Helena mungkin hanya berimajinasi karena mendengar cerita-cerita seram dan film dari televisi. Namun setelah mengetahui tempat tinggal Sofia saat ini, Dr. Fabiano berpendapat bahwa mungkin seseorang telah menceritakan sebuah sejarah kelam yang terjadi di rumah Sofia beberapa puluh tahun yang lalu. Dan cerita itu mungkin saja membayang-bayangi Helena hingga membuatnya berhalusinasi. Sofia kemudian menanyakan apa yang telah terjadi di rumahnya beberapa tahun yang lalu. Dr. Fabiano mulai bercerita bahwa dulu pernah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Pembunuhan itu dilakukan oleh seorang petinggi tentara yang bernama Battista Greco. Greco membunuh istrinya lantaran ia cemburu ketika istrinya tersenyum pada pria lain. Ia membunuh istrinya dengan cara yang sangat sadis.
yaitu dengan cara mencabut giginya satu demi satu hingga giginya habis. Dan setelah itu ia lalu menguncinya di dalam lemari sampai istrinya meninggal. Setelah keluar dari tempat Dr. Fabiano, Sofia kemudian mencari kakek Ferry tetangganya. Ia berasumsi bahwa kakek Ferry mungkin bisa membantunya. Ia lalu mencari kakek Ferry di rumahnya. Namun setelah lama tak ada yang menjawab, Sofia masuk ke rumah kakek Ferry yang kebetulan tak dikunci. Ia mulai masuk ke dalam rumah kakek Ferry yang dalam keadaan gelap gulita. Di dinding ruangan, ia melihat banyak sekali artikel-artikel berita yang sebagian besar adalah berita jadul yang terjadi di tahun 1930-an, ketika masa pemerintahan Benito Mussolini. Setelah itu kemudian pandangannya tertuju pada sebuah artikel yang memberitakan tragedi sebuah keluarga, yang memperlihatkan seorang gadis kecil yang ia lihat di dalam mobil sesaat sebelum kecelakaan. Di sana gadis kecil tersebut diberitakan tewas dimakan serigala di dalam hutan Aquatorva. Dan setahun setelahnya, ibunya dibunuh secara sadis oleh ayahnya. Selain itu ia juga melihat foto Battista Greco dan istrinya. Tak lama kemudian Ferry muncul yang membuat Sofia kaget. Sofia kemudian pergi dengan membawa artikel-artikel tersebut. Sofia merasa anaknya diganggu oleh hantu istri dan anak dari Battista Greco yang datang dari dalam lemari. Ia kemudian meletakkan sebuah piano di depan pintu lemari untuk mencegah sesuatu keluar dari lemari tersebut. Dan setelah itu ia mengajak Helena tidur di kamarnya. Pada saat tengah malam, Sofia mendengar suara sesuatu berusaha keluar dari dalam lemari. Ia lalu menuju ke kamar Helena dan di sana ia sedikit tenang karena melihat pianonya masih ada di depan lemari. Namun begitu ia keluar, tiba-tiba saja pianonya sudah ada di lorong tengah. Sofia sangat ketakutan, ia lalu mengambil Helena dan membawanya keluar. Namun saat ia hendak melewati lorong, si peri gigi yang tak lain adalah hantu dari istri Greco keluar dari kamar Helena. Ia kemudian berjalan sambil menutup mulutnya yang tanpa gigi satupun. Ia mulai mendekati Sofia, sementara Sofia terjepit di antara piano dan dinding ruangan. Saat si hantu mulai mendekat, Helena kemudian memberikan kotak giginya pada Sofia. Sofia kemudian melemparkannya ke arah hantu wanita tersebut hingga gigi di dalam kotak tumpah berserakan. Si peri gigi kemudian tak tertarik lagi pada Sofia dan membiarkannya pergi. Sofia akhirnya dapat melewati piano. Dan di kejauhan ia melihat peri gigi memungut gigi-gigi tersebut satu persatu dan kemudian memasangnya di mulutnya. Sejak kejadian itu, kesehatan jiwa Helena mulai terganggu. Dan sudah hampir 18 bulan ia berada di rumah sakit, tepatnya di poliklinik kejiwaan. Terlihat ayahnya yang bernama Robert menjenguknya ke sana. Robert dan Sofia kemudian berdebat tentang masalah Helena. Robert berniat memindahkannya ke Meksiko untuk pengobatan yang lebih baik. Namun Sofia keberatan berpisah dengan Helena. Selain itu Robert sekarang juga sudah mempunyai pacar di Meksiko. Akhirnya Robert kemudian mengalah dan membiarkan Helena tetap bersama ibunya. Di malam harinya saat Sofia sedang menonton TV-nya mendadak tidak ada sinyal. Ia mencoba memperbaiki dan di saat yang sama, Helena terbangun. Dan ia mengatakan bahwa peri gigi telah kembali. Ia mengatakan peri gigi kembali untuk meminta giginya yang asli. Karena gigi-gigi yang diberikan Helena dulu bukanlah miliknya. Helena mengatakan suami peri gigi lah yang menyembunyikan gigi si peri di sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya saat Helena sedang sarapan, ia melihat gadis kecil di cermin. Gadis kecil tersebut memperhatikannya dan kemudian melihat ke atas. Tiba-tiba sebuah gigi jatuh dari atas plafon dan diikuti oleh hujan gigi di ruangan Helena yang membuat Helena syok dan pingsan. Sofia kemudian kembali ke rumah sakit dan melihat putrinya. Helena kemudian bercerita tentang gadis kecil yang ia lihat di cermin. Sofia kemudian bangun dan menuju cermin. Dan tiba-tiba ia melihat seorang wanita sedang berada di samping putrinya. Di malam harinya saat Sofia di rumah ibadah yang ada di rumah sakit tersebut, ia didatangi oleh Robert. Sofia kemudian mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya Helena dibawa ke tempat pengobatan non-medis alias paranormal. Karena Sofia merasa ini ada hubungannya dengan pembunuhan di rumahnya dulu. Sofia kemudian bercerita tentang pembunuhan yang terjadi di rumahnya pada tahun 1938 yang dilakukan oleh Battista Greco terhadap istrinya.
Namun setelah bercerita panjang lebar, Robert malah berasumsi bahwa Sofia sudah gila. Dan Robert sekarang mulai meragukan Sofia dalam menjaga Helena. Di sisi lain, Robert sebenarnya juga penasaran dengan cerita Sofia. Ia lalu menuju alamat rumah Sofia yang dulu. Sesampainya di sana di halaman depan, ia melihat seorang gadis kecil. Yang mana gadis kecil itu adalah hantu anak dari Greco. Gadis kecil itu mencoba menunjukkan sesuatu pada Robert. Robert lalu mengikutinya hingga ia tiba di sebuah gudang. Di sana ia melihat lemari si peri yang terbuka, tiba-tiba tertutup sendiri. Ia lalu mencoba membukanya, namun ia tak mampu. Dan di saat yang sama ia kembali melihat gadis kecil Greco dan seketika pintu lemari terbuka dan mengeluarkan banyak sekali nyamuk yang akhirnya menewaskan Robert di sana. Di tempat lain Sofia sedang menemani Helena di kamarnya. Helena kemudian mengatakan pada ibunya bahwa peri gigi selalu mengawasinya dan terus memintanya untuk menemukan giginya kembali. Helena juga membisiki ibunya dan mengatakan bahwa suaminya peri gigi menyembunyikan giginya si peri di sebuah tempat rahasia. Di saat yang sama lemari di depan mereka bergerak dan berubah menyerupai lemari si peri dan membuat mereka sangat ketakutan. Dan di saat situasi tenang kembali, Sofia membuka pintu lemari besi tersebut dan melihat banyak sekali gigi yang sepertinya baru dicabut dari pemiliknya. Tak lama kemudian petugas kepolisian berdatangan dan mengamankan lokasi. Helena kemudian dipindahkan ke kamar yang lain. Sofia terlihat begitu syok dan ia mulai merasa peri gigi mulai menelan korban. Namun sampai saat itu, ia tak tahu siapa korban sekaligus pemilik gigi tersebut. Keesokan harinya saat ia berada di taman rumah sakit, ia melihat seorang pria di kaca gedung lain di rumah sakit tersebut. Seorang pasien jiwa lainnya juga melihatnya. Sofia kemudian mencari informasi di internet dan menemukan sebuah artikel yang menjelaskan bahwa Battista Greco sempat dirawat di rumah sakit jiwa di mana Sofia berada sekarang. Sofia kemudian mencari tahu riwayat Battista Greco dari arsip rumah sakit. Dengan membobol lemari salah satu dokter, ia mendapat akses dan masuk ke ruangan arsip rumah sakit. Di sana ia menemukan ternyata Battista Greco adalah pasien rumah sakit tersebut. Dan Sofia kemudian membawa semua arsip ke tempat kerjanya untuk dianalisa. Di dalam amplop tersebut, ia melihat foto Battista Greco dan keluarganya. Ada juga beberapa lukisan yang berbentuk jantung yang bertuliskan, "Tangan Tuhan menghukum mereka yang membunuh orang-orang yang tak bersalah." Selain itu ia juga melihat sebuah wadah yang ia tak tahu apa isinya. Di saat yang sama, asistennya yang bernama Marco datang karena ia mendapati lampu ruangan kelas masih menyala. Sofia kemudian meminta bantuan Marco untuk membuka wadah tersebut dan melihat isinya. Sofia kemudian kembali ke rumah sakit dan menuju gedung di mana dulu Battista dirawat, dengan harapan dapat menemukan gigi si peri yang disembunyikan Battista Greco. Setelah sampai di sana, ia mendapati gedung tersebut sudah terbengkalai. Ia kemudian masuk dan menemukan kamar nomor 15, tempat Battista Greco ditempatkan. Ia mulai mencari-cari ke semua tempat, namun ia tak menemukan gigi si peri dimanapun. Setelah itu Sofia kemudian ke tempat ibadah dan berdoa memohon keselamatan putrinya. Setelah itu tiba-tiba ia melihat beberapa buah hiasan di dinding. Seketika ia kemudian teringat kembali dengan lukisan pensil di arsip Battista. Ia lalu mencari dan menemukan hiasan berbentuk jantung. Dan ternyata di belakangnya terdapat banyak gigi. Dan rupanya Battista Greco menyembunyikan gigi istrinya di sana. Setelah itu tiba-tiba Pak Tua Ferry tetangga Sofia muncul dan berusaha merebut gigi tersebut. Namun Sofia berhasil membuat Pak Tua Ferry pingsan. Sofia kemudian cepat-cepat menuju rumah lamanya dan berniat mengembalikan gigi istri Battista. Ia pun tiba di mana lemari tersebut sekarang berada. Ia lalu membuka lemari dan tiba-tiba mayat Robert menjatuhinya. Sofia sangat syok mendapati mayat Robert di sana. Dan tanpa satu gigi pun melekat di mulutnya. Setelah itu ia menumpahkan semua gigi tersebut di dalam lemari. Dan ia lalu berpesan agar si peri menjauhi putrinya, karena ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sofia kemudian pergi meninggalkan apartemen. Dan di sebuah jendela, istri Battista terlihat menatapnya. Beberapa hari berikutnya saat Sofia tiba di rumah sakit, ia melihat Pak Tua Ferry sedang dibawa oleh seorang perawat.
Ia menatap Sofia begitu lama. Setelah itu Sofia bertemu dengan Dr. Patrick dan Dr. Patrick mengatakan Helena menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Di sana Helena terlihat memberikan boneka kesayangannya pada salah seorang pasien di sana sebagai hadiah perpisahan. Dr. Patrick mengatakan bahwa besok Helena sudah bisa diajak pulang. Setelah itu Sofia kembali ke pekerjaannya. Setelah memberikan kuliah, ia disapa oleh asistennya yang mengatakan bahwa ia sudah memindahkan file film yang tempo hari ia berikan. Sofia kemudian menonton file dokumentasi yang ia dapat dari arsip Greco. Yang ternyata itu adalah rekaman Batista Greco yang saat itu diinterogasi oleh para perawat. Ia menceritakan bahwa ia sengaja mencabuti semua gigi istrinya dan menyekapnya di dalam lemari, agar ia tak membunuh dan memakan anak-anak lagi. Greco juga mengatakan bahwa istrinya sakit jiwa. Menghilangnya 4 anak di hutan Aquatorva bukanlah dimakan serigala seperti berita di koran. Tapi itu semua adalah perbuatan istrinya. Dialah monster tapi berparas wanita. Semua itu terungkap sejak seorang anak kecil yang bernama Ferry bermain layang-layang hingga ke hutan. Dan tak sengaja ia melihat istri Greco membunuh dan memakan daging wajah putrinya sendiri. Setelah itu Sofia segera menuju ke rumah sakit. Ia lalu menanyakan putrinya pada seorang perawat. Tiba-tiba seseorang jatuh dari lantai atas dan ia adalah Pak Tua Ferry. Terlihat wajahnya seperti dikoyak binatang buas. Sebelum Pak Ferry meninggal, ia sempat mengatakan kalau sekarang monster itu sudah punya gigi kembali. Dan ia sekarang akan memakan wajah anak-anak lagi. Sofia kemudian naik ke lantai atas untuk menemukan putrinya. Dan di sebuah ruangan, ia menemukan mayat Dr. Patrick. Setelah itu kemudian ia tiba di sebuah kamar di ujung lorong. Dan terlihat di sana ia sangat syok, terdiam dan menangis. Tak diperlihatkan dalam film apa yang sebenarnya dilihat oleh Sofia. Tapi bisa dipastikan ia melihat mayat Helena di sana. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Sofia yang sekarang menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Dan kemudian pasien pria teman Helena datang dan memberinya boneka yang tempo hari diberikan oleh Helena. Di kejauhan si pasien pria melihat hantu Helena di atas gedung. Hantu Helena terlihat menangis dan melambaikan tangannya pada ibunya. Namun ibunya hanya terdiam. Helena kemudian terdiam dan terlihat ia kehilangan sebagian wajahnya. Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Haunting of Helena. Semoga alur ceritanya cukup jelas dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe. Semoga Anda semua selalu sehat dan saya Asta undur diri. Kita akan bertemu kembali di video menarik lainnya.